لله وكفى الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني بالدين وأخواتي بالله وباء hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Isya yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah taala atas segala limpahan nikmat rahmatnya yang sangat besar kepada kita. Terkadang kita mengeluh tentang kehidupan ini, tapi ingatlah Allah tidak akan pernah cuci tangan. InsyaAllah apapun yang kita terima, musibahkan sampai musibah apapun yang kita terima selama di dunia ini, maka yakinlah itu bukan untuk menghinakan kita, orang-orang yang Islam dan beriman kepada Allah, tapi justru itu untuk mengangkat harkat dan martabat kita, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup daripada para nabi dan para rasul. Yang luar biasa beliau berjuang menegakkan risalatul Islam agar kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menikmati suatu cahaya yang penuh dengan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah berjuang mengeluarkan umat manusia dari kelamnya kehidupan, minadh-dhulumati ilan nur, dari zaman yang penuh dengan kezaliman, zaman yang penuh dengan kebodohan, zaman yang jauh dari hidayah Allah, zaman yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu zaman-zaman jahiliyah, menuju ke suatu zaman yang penuh dengan ridha, hidayah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah taala, mari kita lanjutkan apa yang menjadi pokok pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu permasalahan fikih sholat. Kemarin kita sudah sampai pada gerakan sholat, yaitu ruku, ya, gerakan sholat ruku. Ada yang bertanya, bagus pertanyaannya sebenarnya, ya, bagus pertanyaannya, Ustaz, bagaimana jika kita dalam sholat, baik ketika kita baca Al-Fatihah ataupun baca doa selain Al-Fatihah seperti doa rukuk, doa i'tidal, doa sujud ataupun yang lainnya, kita makmum kemudian imamnya sudah pindah gerakan dulu, ya. Kita masih baca Al-Fatihah baru sampai iyyaka na'budu, misalnya maghrib rakaat ketiga contoh, atau isya di rakaat ketiga atau empat, atau zuhur pas sir, ya. Kita itu sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah takbir untuk rukuk. Bagaimana sikap kita ini, bagaimana gitu ya? Bagaimana sikap kita? Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, ketika kita makmum, ya, kita ini sedang bermakmum, maka yang kita ikuti adalah gerakan imam. Yang kita ikuti adalah gerakan imam. Maka ketika imam itu telah melangkah ke rukun berikutnya, ya, ke rukun berikutnya,
maka disitulah kita harus ikut kepada gerakan imam ke rukun berikutnya, ya, yaitu rukuk. Karena yang namanya sholat itu ada rukunnya sholat. Rukunnya sholat itu pada saat gerakan-gerakan tertentu, ya, dan ucapan-ucapan tertentu. Nah, makanya sholat disebut dengan al-aqwalu wal af'alu muftatahatun bitakbiratil ihram wa muhtatamatun bitaslim. Segala ucapan dan perbuatan yang itu dibuka diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka itulah sholat, ya. Maka salah satu rukun daripada sholat yang ketiga, ya, yang ketiga aja. Yang pertama kan takbiratul ihram, yang kedua adalah membaca surah Al-Fatihah, dan yang ketiga adalah rukuk. Maka kita harus mengikuti gerakan imam rukuk, ya, gerakan imam rukuk. Terus kemarin ketika di di Karanganyar, masjidnya besar, Pak. Kalau di sini pun juga besar, ibu-ibu sok-sok ya orang ketok ya kepada imamnya. Ini yang saya ikuti suaranya atau gerakannya, Pak? Ya. Ini yang saya ikuti imamnya ini suaranya atau gerakannya. Apalagi kalau panjenengan di Masjidil Haram, imamnya di depan Ka'bah, makmumnya itu di sudah. Bahkan saya pernah, Pak, karena sudah menjelang iqomah, itu sholatnya itu di jalan, tidak boleh masuk Masjidil Haram. Kenapa? Kalau sudah menjelang iqomah, bahkan sudah iqomah berkumandang, ini ditutup itu gerbang yang paling luar. Padahal itu gerbang yang paling luar itu di jalan kan, masuk sampai badan masjid itu mungkin masih 300-400 meter. Ya, masih panjang sekali. Itu mau tidak mau harus di situ. Nah, imamnya tidak kelihatan, tapi sound system sana itu luar biasa. Jarak kiloan meter itu kedengeran, ya. Jarak sampai berkilo-kilometer itu masih terdengar, gitu, masih terdengar. Ini terus bagaimana kita ikuti gerakannya atau suaranya, gitu ya. Ya, di sini Bapak Ibu, ya. Maka yang paling rojih pendapatnya, yang paling kuat pendapatnya, itu adalah kita ikuti ucapan imam yang paling akhir. Kita ikuti ucapan imam yang paling akhir, baru kita itu bergerak kepada gerakan berikutnya. Jangan sampai mendahului, ya. Karena ada sebuah hadis jelas, ya. Sahabat itu tidak akan sujud, tidak pernah bergerak sujud sebelum Rasulullah sempurna untuk sujud, ya. Sebelum Rasulullah itu sempurna untuk sujud, itu salah satunya. Maka dari situ dijelaskan, ketika imam Allahu Akbar untuk takbiratul ihram, ini yang di belakang shaf nomor 40 itu nggak kelihatan, gitu. Shaf yang nomor 40 nggak kelihatan imam kan, ya. Maka jenengan ketika imam baru Allah, jangan ikut dulu, karena dikhawatirkan nanti ketika imam akbar gitu ya, dia sedagap, jenengan lebih dulu daripada imam. Ini yang dikhawatirkan, ya. Karena mendahului gerakan imam itu dilarang jelas. Mendahului gerakan imam nanti akan dibangkitkan fi yaumil qiyamah dalam wujud seperti kuda, ya. Itu nggak boleh mendahului gerakan imam, ya. Maka paling aman ketika imam sampai bar, jadi Allahu Akbar, begitu bar, baru jenengan ikut gerakan takbir. Demikian juga ketika imam bangun dari rukuk, bukan takbir ya, bangun dari rukuk berarti kan tasmi'. Sami'allahu liman hamidah. Maka ketika sampai dahnya itulah jenengan baru mulai bangun. Karena kalau imam baru sami misalnya ya, jenengan sudah ngikuti, imamnya pun rodo sepuh jenengan sehnom, itu nanti dikhawatirkan iktidalnya duluan makmum daripada imam. Iktidalnya duluan makmum daripada imam. Ada yang ngeyel kemarin, terus Ustaz, nah imam ini ku delalah, saya sudah ngikuti, imamnya itu sudah sampai bar, tetap duluan saya, padahal saya ngikutinnya pas barnya itu, ya itu tidak ada urusan.
Ya, berarti imamnya memang rotok bergerak terlambat, tidak ada masalah. Ya. Karena seharusnya apa? Karena seharusnya ketika Allahu Akbar untuk sujud ya, itu dia sudah sujud ketika pas barnya itu ya. Dia sudah sujud di situ ya. Nah, kalau delalah lebih duluan makmum padahal imam itu sudah mengucapkan kalimat takbir secara sempurna, maka tidak ada masalah bagi makmum. Tapi kalau baru imam belum sampai Allah, baru jenengan segera nyusul, ternyata sujudnya jenengan dipertanyakan sholatnya, hati-hati. Berarti jenengan mendahului gerakan imam. Itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Baik itu gerakan takbir, baik itu gerakan rukuk, sujud, iftiros, sampai gerakan salam. Yang kebanyakan di sini, kebanyakan di sini. Ingat, ketika salam ini saya awali, saya khawatir nanti ketika pas bab salam lupa untuk menyampaikan. Ketika imam salam ke kanan, kanan sana ya, halo pas madhab ke kiblat. Ketika imam salam ke kanan, makmum jangan ikut salam ke kanan dulu, jangan. Maka ketika imam baru mulai as sampai as gitu untuk salam yang kedua, baru makmum ikut salam yang pertama. Karena kebanyakan apa? Imamnya nanti kalah cepat Pak. Karena apa? Imam harus bersuara lantang, sedangkan makmum suaranya hanya berbisik. Biasanya imam kalah cepat. Ketika imam baru assalamualaikum, makmum sudah ikut assalamualaikum. Nanti pas nengok ke kiri, imamnya nengok kiri, makmumnya wis dikira. Ini kebanyakan, ini betul ya. Ini saya saksikan. Pas saya makmuman di daerah mana itu banyak Pak ya. Di beberapa masjid, tidak perlu saya sebutkan ya, tidak perlu saya sebutkan. Banyak imamnya belum selesai lah, kok samping gue wis dikir, wis rampung malah lah. Karena panjang imam. Lah kalau delala, ya insya Allah kalau jenengan sudah imam itu sudah salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullah, ya itu ya. Delalah tetap duluan jenengan, padahal jenengan tidak mendahului sejak awal, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya, tidak ada. Yang penting di awalnya jenengan jangan mendahului dulu. Ini yang tidak diperkenankan, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi kita itu tidak boleh mendahului gerakan imam yang jelas. Bagaimana jika tidak melihat? Jauh ya, waduh. Nek sing nang gurine pas mungkin bisa Pak. Wong sing nang gurine pas wae kadang ngeyel. Betul, sing nang gurine pas. Niku man kadang ngeyel, betul. Sosok ndusi imam ada. Betul ada. Imam jek rekan lagi sami ya, itu dia sudah sallallahu liman hamidah. Kotoke kok bangga di sini, betul Pak ya, itu ada ya. Maka ucapan imam yang paling akhir itulah awal gerakan kita. Kata aja. Jadi ucapan imam yang paling akhir ketika imam sami Allahu liman hamidah sampai dah di situ, itulah awal gerakan makmum. Itulah awal gerakan makmum. Terus bagus lagi, kemarin di tempat saya ada yang tanya, terus kalau masbuk gimana Tan? Masbuk itu imam pas salam ke kanan kita langsung bangun, misalnya ini masbuk ya. Atau imam pas salam ke kiri kita langsung bangun, atau imam selesai menyelesaikan salam ke kanan dan salam ke kiri kita baru bangun. Ini yang mana? Yang paling tepat adalah ketika imam menyelesaikan salam yang ke kanan pertama, memulai salam yang kedua, makmum masbuk sudah boleh bangun. Karena apa? Karena salam yang kedua hukumnya sunnah. Tapi kalau pengen ngenteni salam kedua selesai, tidak ada masalah. Yang penting jangan mendahului rukun. Karena salam ke kanan, salam pertama rukun. Maka ketika makmum masbuk, makmum masbuk, imam baru salam ke kanan, assalamualaikum, belum selesai salamnya masih nengok gitu ya, dia sudah bangun, maka dia dihukumi mendahului gerakan imam.
Dia dihukumi mendahului gerakan imam. Maka tidak boleh makmum masbuk paling cepat dia baru boleh bangkit dari duduk at-tahiyatnya. Itu ketika apa? Ketika sang imam sudah salam yang kedua, memulai salam yang kedua, baru boleh bangkit. Lebih baik lagi kalau imam selesai salam yang kedua baru bangkit. Ada masalah. Yang penting jangan mendahului salam yang pertama, karena salam yang pertama itu hukumnya adalah rukun. Sebelum saya lanjutkan ke iktidal, ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan, monggo kalau ada, barangkali. Kalau tidak, nanti sekalian kita lanjutkan ke bab iktidal, karena kemarin rukuk sudah, rukuk sudah, kita masuk bab iktidal. Saya sampaikan dulu beberapa hadis-hadis tentang iktidal, karena ini jangan disepelekan, ini fadilahnya besar sekali. Iktidal itu fadilahnya besar sekali, keutamaannya itu besar sekali. Kemuliaan yang Allah berikan itu begitu hebat, hanya dari iktidal ini, Maka meskipun itu ringan, ringkas menurut kita, jangan disepelekan untuk permasalahan iktidal, yaitu gerakan setelah rukuk. Jadi saya bacakan hadisnya dulu, riwayat Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, la yandurullah ila sholati rajul, Allah tidak akan pernah melihat kepada sholatnya seseorang la yuqimu sholbahu, yang mereka itu tidak menegakkan dadanya, rusuk-rusuknya, tidak menegakkan tulang-tulang rusuknya, baina ruku'ihi wa sujudihi, di antara rukuknya dan di antara sujudnya. Jadi di antara dia bangun rukuk sebelum sujud, maka harus tegak badan kita, Pak. Ini tidak boleh kita cepet-cepetan. Bismillah liman kita belum bangun benar langsung sujud. Tidak sah secara syariat. Sholatnya tidak sah, bukan non sewu. Ini saya berani mengatakan tidak sah. Kenapa? La yandurullah, Allah nggak melihat sama sekali. Nah kalau nggak melihat, seandainya itu sah, pahalanya juga tidak ada sama sekali, katanya. Maka jangan sampai ketika kita itu rukuk terus kita bangun untuk beriktidal, ini harus betul-betul tegak sebagaimana kita mau takbiratul ihram. Pendapat pertama, nanti saya sampaikan hadis berikutnya. Jadi harus tegak, rusuk-rusuknya ini harus tegak, tulang-tulangnya ini harus tegak, gitu kan? Jadi ketika sami Allahu liman hamidah, itu harus betul-betul tegak dulu, jangan langsung sujud. Kadang ada yang buru-buru langsung sujud, maka ini tidak dianggap sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita praktekkan sebentar setelah saya sampaikan beberapa hadis-hadisnya. Nah ini, kemudian ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini kembali kepada Rasulullah, idza rafa'a ra'sahu, apabila mengangkat kepalanya dari ruku, lam yasjud, tidak sujud, hatta yastawi qa'iman, sampai betul-betul beliau itu berdiri dengan tegak. Hadis sahih ini menguatkan hadis yang saya sampaikan di awal, menguatkan hadis yang saya sampaikan di awal. Kemudian saya sampaikan lagi hadisnya banyak sekali, Pak, di mana wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi summa hasara dhahruhu fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqar makanahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila roka'a, apabila beliau rukuk, maka kedua tangan beliau menggenggam kedua lutut, seperti apa yang saya sampaikan bulan kemarin. Jadi lutut itu digenggam, Pak, posisi tangan menggenggam itu seperti ini.
Saya pakai ini nggih. Tes nggih. Posisi tangan menggenggam lutut itu mencengkram seperti ini. Ini contoh aja. Ini contoh mencengkram, ya. Jadi mencengkram nanti dipraktekkan setelah hadis-hadis ini saya sampaikan. Ya. Jadi mencengkram, nggak boleh rapat. Jari-jari tangan itu tidak boleh rapat. Jari-jari tangan. Jadi jari-jari tangan agak longgar ketika kita menggenggam lutut. Ini untuk kesempurnaan saja, ya. Fadilah saja, untuk kesempurnaan saja, bukan keabsahan, bukan keabsahan. Kemudian apa? Beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, berdiri tegak sehingga setiap sendi kembali ke tempat semula, hatta ya'uda kullu faqari makanuhu. Jadi setiap sendinya itu kembali seperti semula, benar-benar tegap. Ya, ini menandakan apa? Menandakan bahwa kita itu harus tegak ketika bangun dari rukuk untuk i'tidal. Kemudian saya sampaikan hadis terakhir riwayat Imam Ahmad, ya, yang menguatkan itu semua. Summa wada'a yadahul yumna ala dhahri kaffahil yusra warrusli wassa'ati. Jadi apa? Kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Ini jadi khilafiyah, ya. Posisi telapak tangan kanan berada di atas punggung telapak tangan di atas punggung tangan kiri, ya, di atas punggung tangan kiri, atau di lengan tangan kiri, atau di sini. Jadi ini terjadi khilafiyah di kalangan para alim ulama, ya, terjadi khilafiyah. Apakah ketika i'tidal itu sedekap atau tidak? Itu khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan pendapat. Jadi yang namanya rukuk, Pak, moga saya praktekkan sebentar, ya. Kita mau bangun dari sujud, kita bangun dari rukuk, kemudian kita itu apa itu namanya i'tidal. Kita i'tidal itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan kita itu langsung. Ini saya menghadap ke sana biar kelihatan, ya. Jadi harus betul-betul. Ini kita rukuk, menggenggam lurus ininya, pandangan lurus ke bawah, tidak boleh ke atas, okay? Tidak boleh ke tempat sujud, pandangan lurus ke bawah, rukuk, ya. Ini digenggam, tangan longgar, posisi tangan longgar. Kemudian dia bangun dari rukuk itu seperti takbiratul ihram, Sallallahu liman hamidah. Ini harus lurus dulu, nggak boleh gini, Sallallahu liman hamidah langsung sujud, ini nggak boleh, ya. Jadi harus benar-benar dia lurus dadanya, lurus apa itu namanya, tulang-tulang rusuknya, baru dia sujud. Boleh Sallallahu liman hamidah gini, Pak, kita kembali seperti ini, ya. Boleh Sallallahu liman hamidah seperti sedekap, silakan, ini tidak ada masalah. Panjenengan mau ketika Sallallahu liman hamidah ini sebatas pundak, silahkan. Mau sebatas telinga juga tidak ada masalah. Terus mau sedekap silahkan. Mau lurus seperti saat pertama kali sholat silahkan, tidak ada masalah. Itu terjadi khilafiyah di kalangan ulama, jadi tidak usah diperdebatkan untuk masalah itu. Cuman yang tidak ada khilaf itu adalah ketika bangun harus tegak. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Maka bangun dari rukuk, bangun dari rukuk ini harus dulu tegap, Sallallahu liman hamidah, tegap dulu. Ketika dia tegap, baca doanya, baru sujud. Tidak boleh langsung cepet-cepetan. Kadang orang kan ngoyak mergo masbuk, ya, ngoyak mergo masbuk itu cepet-cepetan. Itu nggak dianggap nanti sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami, ya? Kita lanjutkan mengenai doanya dulu. Ini terjadi banyak, ya. Doa daripada i'tidal, ya, doa daripada i'tidal itu banyak sekali versinya.
Ya. Tapi yang umum, yang sangat umum dilakukan oleh Rasulullah itu ada 1, 2, 3. Tiga ya yang umum dilakukan oleh Rasulullah. Jadi yang pertama apa? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, tidak usah saya bacakan hadisnya kayak kena panjang. Beliau ketika i'tidal membaca Sami'allahu liman hamidah, tangan beliau turun atau tangan beliau bersedekap, beliau membaca Rabbana walakal hamdu. Maka ketika imam Sami'allahu liman hamidah, Rasulullah memerintahkan sahabatnya, ya, kalian baca Rabbana walakal hamdu. Jadi apa? Jadi makmum ketika imam Sami'allahu liman hamidah jangan ikut Sami'allahu liman hamidah, tapi membaca Rabbana walakal hamdu. Ya. Maka dari situ supaya bareng dengan imam bacaannya Rabbana walakal hamdu, ya, sang makmum hendaknya ketika dia bangun dari rukuk untuk i'tidal itu imam sudah sampai hamidah, sudah sampai dah selesai, baru makmum itu bangkit membaca Rabbana walakal hamdu. Nah, niku. Kemudian pendapat yang kedua, hadis yang kedua ini saya sampaikan, Rasulullah menambahkan kalimat Allahumma di depannya. Menambahkan kalimat Allahumma di depannya. Jadi ketika beliau Sami'allahu liman hamidah, karena Rasulullah itu kan dalam riwayat hampir seumur hidup beliau sebagai imam kan, pernah menjadi makmum hanya karena pada saat peperangan pernah diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Jadi beliau itu ketika Sami'allahu liman hamidah, beliau menambahkan kalimat di depannya Allahumma Rabbana walakal hamdu, ya. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kemudian ada sebuah hadis lagi, ya, yang ketiga, ini yang dibaca oleh Rasulullah yang ketiga, ya, sebuah hadis lagi riwayat Imam Muslim, di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza rafa'a dhahrahu minar ruku', apabila beliau bangkit mengangkat punggung beliau dari ruku', minar ruku', qala, beliau berdoa Sami'allahu liman hamidah Allahumma Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah ini gini. Silahkan kalau mau pakai ini mil'us samawati wa mil'ul ardi, ya, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu doa yang ketiga yang dibaca, semua dibaca oleh baginda Nabi, itu semua dibaca oleh Rasulullah. Saya tak yang ringkas saja tak lah, niku senangan pulau. Rabbana walakal hamdu, selesai, ringkas, tidak ada masalah. Terus ada sebuah hadis dari riwayat yang disampaikan oleh sahabat beliau, yaitu pernah apa itu namanya, ketika sholat itu ada seorang makmum yang makmum dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah Sami'allahu liman hamidah, makmum tersebut doanya rotok beda. Ini nggak pernah dibaca oleh Rasulullah. Jadi makmum tersebut bacanya Rabbana walakal hamdu, ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, jadi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dibiarkan oleh Rasulullah. Ketika dibiarkan oleh Rasulullah, selesai sholat tanya, siapa tadi yang nambahi bacaan tadi? Sahabat tidak ada yang berani ngaku karena takut disalahkan oleh Rasulullah. Siapa tadi yang nambahi bacaan tadi, siapa? Gitu kan? Wah, sahabat diam semua, Pak. Ya, jangan-jangan mau dimarahi, gitu ya. Jangan-jangan mau dimarahi oleh baginda Nabi.
Kemudian Rasulullah baru ngomong, baru ngendikan, baru bersabda, ketika ada yang membaca tadi, itu saya melihat bid'atu wasalasina malakan. Saya melihat itu lebih dari 30 malaikat. Itu rebutan pengen nyatet amal solehnya orang tadi. Baru dia berani ngaku. Baru dia berani ngaku. Ya, jadi di sini ketika ditambahkan dengan Rabbana walakal hamdu, ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu 30 malaikat itu rebutan nyatet amal tadi ya. Nyatet amal tadi ya. Silakan panjenengan ikut geng yang mana? Ikut apa kelompok yang mana? Ikut yang Rabbana walakal hamdu tidak masalah. Tambahi Allahumma Rabbana walakal hamdu tidak masalah. Tambahi dengan mil'us samawati wa mil'ul ardi tidak ada masalah. Tambahi dengan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi juga tidak ada masalah. Semua ada fadilahnya masing-masing, ya. Semua ada fadilahnya masing-masing. Yang bermasalah niku sing ra gelem salat, niku sing bermasalah, ya. Ya niku. Kemudian keutamaan tasmi', Pak. Keutamaan i'tidal ini yang baca tasmi' sami'allahu liman hamidah itu kan bacaan tasmi' pengakuan kita kepada Allah bahwa Allah itu Maha mendengar. Ya, Allah itu Maha mendengar. Sekaligus tahmid yaitu pengakuan kita kepada Allah bahwa Allah itu Maha terpuji, Maha terpuji. Itu luar biasa ya fadilahnya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza qala al-imam, apabila imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, ya Sami'allahu liman hamidah maknanya bangun dari rukuk untuk i'tidal, maka ucapkanlah oleh kalian." Rasulullah sampaikan, "Faqulu," maka hendaklah kalian mengucapkan Rabbana walakal hamdu, ya Rabbana walakal hamdu, ya Rabb kami bagimulah segala macam pujian. Ya Allah, ini pujian pengakuan. Yang pertama mengakui Allah itu Maha mendengar, yang kedua mengakui bahwa Allah itu Maha yang paling terpuji. Fa innahu man wafaqa qaulahu qaulul malaikah. Barang siapa yang ucapannya tadi Rabbana walakal hamdunya tadi, ya, itu kok barengan dengan ucapannya malaikat. Berarti malaikat juga ngikuti, Pak. Malaikat juga ngikuti kita, ya. Malaikat juga ngikuti, ya. Apa kemuliaannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni dosa-dosa dia yang telah lampau. Ya. Niki luar biasa, hanya dengan memperbaiki iktidal kita. Nek pas bareng iktidal kita itu dengan ucapannya malaikat, ya, tahmidnya malaikat, tasmihnya malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa kita yang telah lampau, ya. Ya, maka disinilah ini menandakan apa? Para alim ulama menandakan bahwa ketika seseorang itu sholat, ya, seseorang itu sholat, Pak. Ya, kalau kita kan dalam surah apa itu namanya Qaf itu disebutkan bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat kita, raqibun atid itu, ya. Jadi malaikat raqib atid itu malaikat yang mengawasi dan malaikat yang mencatat. Bukan raqib mencatat amal baik, atid mencatat amal buruk, boten nggih. Tidak seperti itu. Mesake malaikat atid itu kok nyatati sing elek-elek tok. Jadi raqibun atid itu malaikat yang selalu mengawasi kita. Ya, raqibun, ya, itu, dan atidun itu yang mencatat kita. Jadi tugasnya selain catat amal sing apik ya nyatat amal yang buruk. Maka ketika kita sedang sholat, ini menurut salah beberapa sumber dari para alim ulama seperti Al-Khattabi dan lain sebagainya, dalam kitab-kitab beliau itu disampaikan apa? Malaikat yang mengawasi kita, yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kita, ya, sampaikan oleh Allah bahwasanya mereka, oleh Rasulullah, bahwasanya mereka itu juga ikut berzikir di dalam sholat bareng dengan kita. Ya, maka kemuliaan yang luar biasa kalau zikir kita itu bisa bareng dengan zikirnya para malaikat.
zikirnya para malaikat, gitu kan? Nah, maka di sini keutamaan daripada sholat, apalagi itu dilakukan secara berjamaah. Ya, dilakukan berjamaah. Karena apa? Sholat berjamaah itu nyetrum, Pak. Sholat berjamaah itu nyetrum. Saya sampaikan kenapa itu kok nyetrum. Itu nyetrum. Ini katakanlah dalam satu jamaah ada 50 orang. Sing 48 ra iso khusuk, mikir utang kono, ya, mikir bayaran kono, sesuk bayar SPP anake piye, ya, sesuk adol gendeng piye, ya, dan lain sebagainya. Ini mikir bayaran-bayaran, ya. Sing iso khusuk gur wong loro, cuma 2 orang. Ini yang 2 orang ini narik yang 48 tadi, dianggap sholatnya baik semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah fadilah daripada sholat berjamaah. Dan yang jenengan sholat itu sendirian, ya, sholatnya sendirian. Sholat sendirian itu wis nyalahi juga bagi laki-laki terutama, ya, bagi laki-laki. Jenengan sholat itu sudah sendirian, blas raiso khusuk, ya, blas raiso khusuk. Itu terus bagaimana nanti mendapatkan fadilah keutamaannya itu di hadapan Allah. Saya tidak membahas masalah sah dan tidaknya. Tapi bagaimana nanti kalau sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lagi-lagi jaga Pak, sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilipatkan bisab'i wa isrin, 27 derajat. Itu berjamaahnya. Itu berjamaahnya. Ya. Jadi jenengan pas non sewu dolan karo kancane, ayo sholat sih. Jamaah wong loro tok, Pak. Tidak apa-apa 2 orang, minimal kan 2 orang, ya. Itu sudah dilipatkan 27 derajat. Terus jenengan berjamaah di masjid di awal waktu yang diawali dengan azan dan dimulai dengan iqomah. Itu tandanya seperti itu. Diawali dengan azan, dimulai sholatnya itu dengan iqomah, ya. Jadi iqomah itu pertanda sholat wajib. Idza aqimatus sholah la sholata illa maktuban. Apabila sudah dikumandangkan iqomah, dimulai sholat wajib, la sholata illa maktuban. Tidak boleh ada sholat lain selain sholat wajib. Ya, nanti pembahasannya agak belakang ini, ya. Nah, karena banyak sekali khilafiyahnya. Cuman saya sampaikan saja di awal. Jadi pertanda dimulainya sholat itu adalah iqomah. Maka jenengan akan dilipatkan oleh Allah pahalanya bi khamsi wa isrin. Ditambah kelipatannya 25 derajat. Jadi jamaahnya sendiri sudah dapat 27 derajat, ya. Kita berjamaah di masjid di awal waktu diawali dengan azan dan iqomah, tambah pingke meneh 25 derajat mang pingke dewi, ya. Selawe ping 17 itu, ya. Jadi keutamaan sholat berjamaah itu luar biasa besar. Bahkan Pak Bu, ya, kita pergi ketemu teman kita di jalan. Teman kita itu safar. Dia safar jauh, pulang ke tempat ke kampung halamannya, ketemu kita di jalan. Wis ngisa urung, iya urung ngisa. Padahal kita Pak yang ketemu dia itu sudah jam 9 malam katakanlah. Kita sudah ngisa, saya sudah ngisa katakanlah. Saya sudah sholat isya. Ya saya mampir masjid sih, jak mampir masjid. Ketika dia dijak mampir masjid untuk mendapatkan keutamaan 27 derajat, bagaimana caranya? Kita ikut sholat lagi Pak, tapi tidak boleh jadi imam. Karena itu sholat mu'addad, sholat yang berbilang, ya. Jadi jenengan sholat di masjid, sudah sholat, lalah ketemu konco, baru ngadoh, daerah sempat sholat yang dalan. Niku mangkancani sholat berjamaah. Tapi jenengan yang sudah sholat tidak boleh jadi imam, hanya untuk mendapatkan keutamaan saja. Silahkan. Itu namanya mu'addad, ya. Sholat berbilang, ya, berbilang lagi. Silahkan, tidak ada masalah. Contoh lagi, ketika ada makmum masuk masjid. Ini makmum masuk masjid. Ini supaya jelas, ya. Ini bab sholat harus lengkap sekali. Imam sudah salam ke kiri selesai, maka dia ketinggalan mutlak, ya. Ketika dia ketinggalan mutlak, delalah raine sing masbuk meneh, meh makmuman ro sapa?
Padahal makmum kita datang telat, makmuman yang makmum masbuk itu sebenarnya sudah sedikit menyalahi kaidah. Makmum yang makmum masbuk. Lah wong dhek kuwi niate makmum kok mbok makmumi. Lah nek dhek mudeng. Ini menurut pendapat alim ulama, makmum yang makmumnya itu masbuk kemudian dimakmumi oleh makmum sing bae masbuk. Bae masbuk itu berarti wis rajane telatan, Pak. Ya, niku nggih. Ya. Maka makmum masbuk yang jadi imam tadi harus merubah niatnya dari makmum jadi imam. Itu harus dirubah niatnya, enggak boleh lah wong dia niatnya tadi sudah makmum. Terus kok jenengan makmumi? Ini kita nggak bicara masalah sah ndaknya loh ya, tapi ini keutamaan. Kalau kita pengen sempurna sholat, sebab apa? Sholat itu amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah, ditanyakan oleh Allah. Jika baik, maka baik yang lainnya. Maka kita harus sesempurna mungkin untuk bab sholat ini, ya. Nah, gitu. Ini misalnya, rainek makmum masbuk, rainek sing ameh diimami. Jenengan datang di situ betul-betul sendirian celingak-celinguk, waduh ya aku sholat dewi iki cilaka gitu ya. Ya, maka jenengan yang paling belakang Pak, ya selesai dzikir, Mas saya aja sholat saya, engkau aku tak makmumi jenengan imam. Ya, saya yang makmum jenengan imam. Ya, maka jenengan dapat tambahan lagi 27 derajat. Orangnya yang datang sendirian tadi tidak jadi sholat dewean, tidak jadi sholat munfarid, ya, yang hanya satu pahalanya jadi 27. Itu kaidah, ya, itu kaidah supaya kita mendapatkan keutamaan di dalam sholat, gitu ya. Jadi nggak boleh kita itu sebenarnya egois, Pak. Allah sholat terus kesel nih cara ini, ya kesel memang iya ya, ya itu ya, itu temeni sholat, silahkan kamu itu sholat, ya silahkan kamu itu sholat, tidak ada masalah. Terus kita makmumi untuk apa? Untuk dapat keutamaan, ya. Terus ya sing urung sholat di makmumi kancane mau ya terus kira-kira niku pripun maksudnya? Ojo terus dawa-dawa surate Pak, iki ya. Itu tidak boleh. Kita sebenarnya dalam kaidah sholat wajib, kalau panjenengan merujuk kepada surah Al-Muzammil di ayat yang terakhir, namanya sholat wajib itu harus meringankan makmum. Imam kudu melu makmum. Iki makmumnya piye ya? Wah kita sudah sepuh, kayak kita setelah enek urusan, dia harus tahu. Orang terus sholat isya rakaat pertama bar Fatihah Ali Imran. Okay. Rakaat kedua Al-Maidah, makmumnya bubar. Okay. Maka kita tidak boleh seperti itu, tidak diperbolehkan, ya. Jadi diperbolehkan apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang kira-kira mudah dari Al-Qur'an. Mudah di sini mudah bagi imam dan dimengerti bagi makmum. Bagaimana nanti kalau imam dilalah salah padahal sing diwaca Baqarah, padahal sing diwaca surah Yunus, surah Yusuf, sing makmume ra enek sing mudeng babar blas, ra iso benerne. Nggih. Makmume ra iso benerne. Salatnya jadi kurang maksimal, ya. Salatnya jadi kurang maksimal lagi. Nah, maka di situ sudahlah untuk salat wajib itu yang sederhana saja. Lah beda kalau dengan Saudi, Pak. Di Saudi itu dia sudah hafid Quran, yang di belakangnya hafid Quran juga yang membenarkan, tidak ada masalah di situ. Nah, di sini kita, ya. Maka ini hanya kaidah saja. Itu kira-kira kalau jadi imam, ya. Karena Rasulullah itu nggak pernah negur orang yang sholatnya biasa-biasa saja, itu tidak pernah ditegur oleh Rasulullah. Tapi Ubay bin Ka'ab pernah ditegur oleh Rasulullah gara-gara mengimami sholat isya itu hampir 2 jam, hampir 2 jam itu, ya. Orang yang tidak pernah puasa sunnah oleh Rasulullah itu nggak pernah ditegur oleh Rasulullah, nggak pernah ditegur. Ratau puasa sunnah yang wajibnya sepenting puasa, nggak pernah ditegur, nengkedok. Ya cuman disemangati, ya iso sunnah ira kita Senin Kamis dilakoni, ya. Tapi orang yang puasa terus tanpa berbuka, ya tetap berbuka, maksudnya maghribnya tetap berbuka, dia puasa terus. Ya, sebulan penuh itu Abdullah bin Amr bin Aswa. Itu istrinya protes, didukani oleh Rasulullah, lho bojomu ki awan ya ndehak ro kowe, nek bojomu ngejak maam kowe ya melu wose, gitu ya. Abdullah bin Amr bin As itu tidak pernah tidak berpuasa.
sebulan utuh itu puasa, bojone protes. Ya, waktu oleh Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah iki lho bojoku ya saking alime ya. Saking alime iki nganti ra tau ndemek aku. Sebab apa? Awane kuwi poso terus tekan maghrib, bengine qiyamul lail terus. Ha bojone dinggurke. Dukani oleh Rasulullah, tidak boleh seperti itu ya. Orang seperti itu tidak diperbolehkan. Ya, ibu bapak yang dimuliakan Allah, sebelum saya akhiri ini saya sampaikan, sebelum masuk sujud ini saya sampaikan beberapa pendapat dan hadis ya, di mana apa? Ada sebuah hadis berbunyi seperti ini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyu'tiyar rajul fahu fis shalah ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang itu menutup fam itu mulutnya ketika sholat. Jadi meskipun nyalai kaidah kemarin pas COVID Pak ya, sholat pakai masker itu sebenarnya hukumnya makruh. Wanita sholat pakai cadar itu hukumnya makruh meskipun tidak mempengaruhi keabsahan sholat, tapi makruh. Sesuatu yang makruh itu sesuatu yang kariha itu berarti kan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat para alim ulama, ittafaqal ulama ya, kesepakatan ulama. Anna ighlaqul fam fi salatihi bahwasanya ighlaqul fam menutup mulut hidung ya dalam sholat mereka ya karena makruhan itu hukumnya adalah makruh jayyid lirrijal wan nisa, baik bagi laki-laki dan wanita. Kenapa saya sampaikan sebelum bab sujud? Karena itu berkenaan dengan bab sujud ya, karena ini berkenaan dengan bab sujud. Yang namanya sujud ini hanya sebagai awal Pak. Ini saya lepas tidak apa-apa sebentar. Tunggu saya Bu. Namanya sujud. Misal kita itu pakai apa itu namanya kupluk ya. Ini kita nutup sampai ke bawah sini. Ini tidak diperbolehkan loh Pak ya. Ini nggak diperbolehkan ya. Ini bakulan sate biasanya seperti ini ya. Jadi harus terbuka jidatnya. Monggo nanti kita lanjut ketika bab sujud. Yang jelas ada beberapa hal yang pas ibadah tidak diizinkan kita itu memakai masker ya. Kita memakai masker atau memakai cadar, yaitu salah satunya adalah ibadah sholat dan yang kedua adalah ibadah tawaf ya. Itu tidak diizinkan, tidak dibenarkan kita memakai masker, penutup mulut, penutup hidung saat sholat dan saat tawaf. Ini menurut kesepakatan para alim ulama berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan? Jika ada, ya alhamdulillah. Jika tidak, kita akhiri dulu. Aqulu qouli hada fa astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.